tarikannya dong. Ini sennya balik sendiri loh. Wah, maling. Wah, udah dia bingung langsung. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Di vlog kali ini saya akan ajak Anda membahas sebuah motor. Yes, jarang sekali saya membahas motor di vlog saya, tapi motor yang satu ini berbeda di mata saya dan cukup menarik perhatian. Saya seperti Anda tahu juga penyuka teknologi, hal-hal yang berbau futuristis. Dan makanya itu juga kenapa saya beli Hyundai Kona elektrik, karena selain dia berpenggerak listrik, banyak fitur-fitur canggihnya dan fitur-fitur cerdasnya yang bikin kita itu serasa berkendara di mobil yang sangat modern atau bahkan mobil yang futuristis. Nah, motor yang satu ini tidak jauh berbeda karena satu, dia adalah motor listrik, dan kedua, alasan saya kenapa mau memasukkan motor ini ke vlog saya, setelah saya baca referensinya, ini adalah motor yang dilengkapi dengan teknologi-teknologi terkini, bahkan mungkin teknologi yang baru diadaptasi di masa depan oleh motor lain. Dan jelas ini adalah salah satu motor paling cerdas yang pernah saya tahu. Secerdas apa, sesmart apa, sekarang kita langsung ke dealernya di daerah arteri Pondok Indah. Nah, ini dia motor yang saya maksud. Ini adalah Niu, dan seluruh produk yang dijual di sini adalah produk motor listrik. Ini kita bisa lihat beberapa produknya, dari yang mulai hybrid. Jadi hybrid itu paduan antara listrik dan genjot sepeda. Terus ada juga yang ini motor listriknya. Nah, sekarang kita lihat dulu produknya apa aja dan kenapa saya bilang ini adalah motor listrik yang smart atau pintar. Siang. 36. Halo Mas Irfan. Halo, selamat pagi. Nah, ini Mas Irfan dari Niu. Dia yang ngerti banget teknisnya dan dia akan nemenin saya ngobrol. Ayo, Saya mau lihat-lihat. boleh, monggo silakan. Oke, jadi ini Niu semuanya yang dijual listrik ya? Listrik, Tidak ada yang mesin biasa sama sekali tidak ya? ada mesin biasa, Jadi semua full benar-benar elektrik. Full elektrik. Full elektrik. Dan di sini cuma dealer atau udah ada APM-nya di sini? Di sini ada APM-nya. Udah ada APM-nya ya? Ada APM-nya, Mas. Jadi purna jual semua Purna udah? jual semua aman. Oke. Kita lihat satu-satu dulu ya. Ya, Dari yang ini dulu nih, yang paling kecil. Yang paling kecil mana? Ini nih. yang ini paling kecil nih. Ini Niu Ini Yuki IM. Yuki IM. Ya, Jadi ini dia termasuk sepeda listrik. sepeda ya. Jadi kita bisa olahraga sepeda gitu. Olahraga sepeda. Tapi bisa juga terus Bisa pakai motor listriknya. Ya, betul, dari sini. Dia bisa berapa kilo jaraknya? Ini 30 kilo plus minus. Oh, lumayan dong. Jadi kalau misalnya habis main sepeda, olahraga sama temen, pulang ke rumahnya malas digenjot. Bener. Tinggal pakai listriknya aja. Bener, betul. Iya. Gitu. Terus ini yang lebih gede ya. Ini lebih besar. Wow. Nah, bedanya apa sih yang kecil ini dengan yang besar ini? Yang ini pedal assist. Maksudnya? Jadi harus digoes baru elektriknya bekerja. Oh, tapi tetap di charge kan dia? Tetap dicas. Oke, ini harganya berapa? Ini 18.800.000. 18. Oh, oke dong. Yang ini? Yang ini tipe Pro itu di 49.800.000. Oh ya, emang ini buat yang pro ya. Gede juga. Ini bisa berapa kilo sekali? Ini 110 kilo. Hah? 100 kilo? 110 kilo pedal assist digoes ya. Wah, jadi teman-teman bisa ngegoes ini di Bogor, terus pulangnya tinggal pakai listrik aja kalau gitu. Iya. Oh, bisa 100 kilo ya? Betul. Oh, ini udah pakai suspensi, rem Ya. cakram. Betul. Ada gearnya juga ya? Ya. Nah, kalau ada- motor listriknya dia berhubungan sama gear ini atau dia satu speed aja kalau motor listriknya? Satu speed aja. Ini bisa top speed berapa? Ini bisa sampai 45 km per jam. Kencang itu buat sepeda. Iya. Nah, ini yang kategori sepeda listrik ya. Betul. Jadi nggak perlu plat nomor ini kan? Nggak perlu. Nggak perlu plat nomor sama sekali. Nah, sekarang kita lihat kalau yang serius, yang benar-benar motor listrik. Ya. Nah, di sini ada NQi GT. Ini flagshipnya dari Niu. Betul. Ini bisa berapa kilo sekali jalan? Ini untuk jadi NGT ini kita ada dua pilihan baterai, ada yang 26 ampere, ada yang 35 ampere. Oke. Dia untuk yang Ampere hour ya? Ampere hour.
Dia untuk yang 26 ampere plus minus di 120. Oh, jauh banget. Oh, Ya. dia satu baterai apa dua baterai? 2 baterai. Oh, 26 kali 2 ya? Betul, 26 Oke. kali 2. Terus kalau yang di 35 itu di 140 km. Bisa 140 Yes. km sekali charge ya? Ya. Nah, baterainya di mana sih? Kalau motor Baterai gini? di dalam sini. Satu di bawah sini, Satu di sini. ya satu lagi ada di bawah sini. Oh. Nah, artinya ini bisa bisa di charge di rumah juga artinya. Kalau Bisa. kalau Bisa. kita pengen punya spare lagi deh 2 baterai, di charge di rumah bisa. Bisa, bisa. Jadi ini tinggal dicopot dan tinggal diangkat. Oh iya ya. Jadi sebelum di charge bisa buat latihan bareng Latihan dulu. 11 kilo. 11 kilo ya. 11 kilo. Oke, oh ini bisa di. Nah, motor ini bisa dijalankan dengan satu baterai aja nggak? Misalnya saya Bisa. mau bawa bagasi nih. Oke, kita cabut ya. Hmm. Kita cabut. Wih, keren amat ininya. Tuh. Ya. Nah, kita ada 3 pilihan aslinya. Ada e-save, ada dynamic, ada sport. Tapi Oke. karena dia hanya satu baterai, jadi hanya maksimal di dynamic aja. Jadi tidak bisa sport ya. Dia otomatis mengenali. Otomatis mengenali. Jadi udah cabut aja satu baterai gini, ini Ya. tetap bisa jalan dengan Tetap satu bisa jalan baterai. dengan satu baterai. Walaupun artinya range-nya jadi setengahnya Range-nya ya. jadi setengah dan speed-nya pun jadi lebih rendah, hanya Oh, di iya. 49 sampai 50 km. Tapi kita jadi bisa bawa bagasi di sini, bawa Betul, barang atau bawa apa, atau barang. misalnya kalau misalnya kita cuma di komplek rumah kita aja, jalannya nggak jauh, ini bisa ditaruh di rumah, bisa di-charge di rumah, motor tetap bisa jalan pakai satu baterai. Betul. Nah, kalau kita pakai 2 baterai, dia akan ngabisin satu baterai dulu atau ngabisinnya barengan? Berbarengan. Oh, berbarengan ya. Berbarengan. Jadi levelnya akan sama ya. Betul. Nah, ini adalah top of the range-nya di Nio. Harganya 53.800.000 on the road Jakarta. itu untuk yang Untuk 26. yang 26. Kalau yang Kalau yang 35 di 73.800.000 Ya. on the road Jakarta. ya, itu adalah top of the range-nya. Tapi mungkin kadang-kadang kita nggak butuh motor listrik yang sejauh itu jangkauannya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang mungkin dari rumah ke tempat kerja mungkin cuma 20 kilo, 30 kilo, jadi cukup 50-60 kilo sehari itu cukup. Bahkan ada yang lebih dari cukup atau sekedar di kompleks itu ada pilihan yang cuma Ada satu pilihan- baterai aja ada Betul. kan? Ada di belakang. Ayo Oke. kita ke belakang. Nah, ini bentuknya sama ya? Sama, bentuknya Basisnya sama ya? Basisnya sama. Ini Nio NQi juga tapi yang light. Ya, betul. Jadi dia baterainya hanya di Baterai hanya satu di bawah sini. yang di sini isinya. Bagasi. Oh, ini jadi bagasi. Tapi buat ngecharge di sini tetap ya? Ya, betul. Ngecasnya di sini. Charge-nya di sini. Nah, ini ngecharge-nya pakai listrik rumah berapa watt? Listrik rumah bisa kira-kira 500 sampai 600 watt. Oh, cuma 500 sampai 600 ya? 500 sampai 600 berapa jam dari 0 sampai penuh? Kalau untuk yang ini satu baterai di 6 sampai 7 jam. Oh, pas kita tidur ya? Pas Jadi tidur bisa ditinggal. pas tidur tinggal cuma 600-700 watt, besok paginya udah penuh lagi. Ini jangkauan bisa 55 kilo plus minus. 55 kilo, baterainya artinya 26 Ah. 26 Ah. Sama kayak itu baterainya? Sama, sama. Di bawah sini ya? Ya, Ngebukanya? ngebukanya dari bawah jok. Terus kita buka dari sini. Oke. Nah, ini yang kita lagi tes 35-nya dulu nih. Oh, tapi kalau standarnya yang lain itu Standarnya 26. Betul. Harganya berapa ini? Harganya ini di 29.800.000 on the road Jakarta. Oh, jadi langsung jauh lebih terjangkau ya karena dia benar-benar cuma satu baterai dan dia bisa 50 sampai 60 kilo Betul. sekali charge ya. Ini tampilannya kayak gimana? Bisa langsung dikontak. Wih, digital full juga. Ada mode berkendara juga ya? Ada mode berkendara. 1, 2, dan 3. Mau dengar nggak suaranya? Mau? Emang ada suaranya kalau listrik? Desingan aja. Coba digas. Udah kayak gitu aja kan keren. Ini bener-bener kendaraan listrik tuh memang mode transportasi masa depan ya karena dia tidak membuang polusi sama sekali. Pemakaian energi itu jauh lebih efisien ketimbang source dari bahan bakar lain. Ini misalnya gini,
Ini 600 watt, 600 watt selama 7 jam. 7 jam. Artinya sekitar 4 kilowatt hour. 4 kilowatt hour itu kalau dikonversi ke harga itu sekitar Rp7.000. Bisa buat ngejalanin motor ini 50 Ya. kilometer. Padahal 1 liter bahan bakar itu Rp9.000. Ini hanya butuh Rp7.000 buat jalan 50 sampai 60 km. Ini pas banget kalau yang emang kita sehari-hari motor itu dipakai jarak dekat, misalnya buat ke minimarket gitu ya, atau commuting di dalam kompleks gitu. Ini praktis banget. Tapi bukan motor ini yang saya mau bahas lebih dalam. Ada satu lagi motor serupa ini, NQi juga, tapi dia persenjatai dengan motor yang lebih kuat, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Yang ini harganya 29.800.000. dan ini dia motornya. NQi Sport. Ini apa bedanya sama Light? Ya, perbedaannya yang pertama di kekuatan motor. Untuk N Sport itu 1.500 watt. 1,5 kilowatt itu artinya ya 1.500 watt. Ya, kalau yang si N Light ini 1.200 watt. Oke, jadi dia itu kira-kira 25% lebih bertenaga yang ini. Betul. Tapi harganya berapa? 27.800.000. Harganya lebih murah, dan itu bukan karena motor ini kualitasnya lebih rendah, tapi karena motor yang NQi Sport ini itu diproduksi secara CKD. Jadi walaupun teknologinya dari luar semua, dan NIO ini adalah motor yang diklaim nomor 1 di Eropa, sangat laris di Eropa. Dan walaupun teknologinya sama, tapi yang NQi Sport ini dirakit di Indonesia sehingga mendapatkan skema pajak CKD, makanya harganya bisa lebih terjangkau. Nah, kalau jangkauannya sama seperti yang lain, Jangkauannya sama. 50 km ya. Nah, sekarang saya mau ceritakan sedikit kenapa saya bilang motor ini adalah motor listrik yang smart. Karena semua line up dari NIO, dari GT, dari Light sampai ke Sport itu dilengkapi dengan aplikasi yang canggih. Nah, Mas Irfan boleh dilihatin nggak aplikasinya? Boleh nih. Jadi aplikasi ini yang membuat motor ini mudah dipantau, sangat menyenangkan untuk dikendarai, dan anti pencurian. Nah, Ini aplikasinya. Aplikasinya tersedia di Android dan iOS ya. Betul. Nah, di sini kita bisa tahu baterai info. Jadi sekarang baterainya tinggal berapa. Kalau misalnya nanti di charge, kita bisa tahu kira-kira berapa lama lagi itu akan selesai ngecharge. Dan yang paling canggih adalah motor ini sudah dilengkapi dengan GPS built-in di dalam motornya, sehingga Anda bisa tahu posisi motornya ada di mana. Dan motor ini itu tidak bisa kita cuma duplikat kunci ini terus motornya jalan, karena motornya akan ada immobilizernya artinya ya. Karena motor ini mengenali siapa yang akan menaiki motor ini. Apakah kuncinya sesuai kodenya dengan yang sudah diprogram. Kalaupun dia digotong nih sama orang, naik ke truk terus dibawa kemana, kita dengan mudah bisa melacak dari handphone kita motor kita ada di mana. Bahkan kalau motor kita lagi parkir, terus didudukin sama orang, atau mulai diganggu motornya, mau dicongkel sama orang, itu dia langsung alarmnya berbunyi, dan dimanapun kita berada, aplikasi ini akan membunyikan alarm dan kita langsung tahu ada sesuatu terjadi ke motor kita. Betul. Kayak gitu kan kira-kira? Betul. Wow. Terus, jadi salah satu keuntungan motor listrik itu adalah bisa dikembangkan. Sky is the limit, tergantung dari kreativitas pembuatnya. Dan NIO itu mengintegrasikan motor ini dengan aplikasi yang aplikasinya ini Ada sangat satu yang belum nih. Apa lagi? Kalau mau tahu kesehatan motor, nggak perlu datang ke bengkel. Nah, cukup pencet smart check, di scan. Nah, ini saya screen recording jadi teman-teman bisa lihat. Ini sama kayak di bengkel. Bahkan bengkel mobil yang kita dicolok ke komputer, terus habis itu dilihat ada fault code-nya apa enggak, ada kesalahan apa enggak. Nah, di sini kita bisa langsung dari handphone kita sendiri.
Nanti dia menginformasikan bila ada sesuatu hal yang tidak. Nah, ini 100% ya. Perfect ya. Berarti tidak ada masalah di motor tersebut. Gitu. Terus untuk baterai info bisa lacak kalau motornya dipinjem. Dipinjam orang? Mas Ferry dipinjam nih motornya, tinggal pencet part root. Histori kendaraan semua ada. Perjalanan selama awal beli, kita lihat dari berangkat dari mana dan kemana, lewat jalannya mana aja, kelihatan. Lo minjem motor gua kemana aja? Ah, enggak kok, cuma sini-sini. Hahaha, bohong ya. Ini ada datanya semua. Ini jadi motor ini jadi seperti kayak gadget, tapi gadget yang bisa membawa kita dari satu titik ke titik yang lain, dan kelihatan banget kalau motor Nio ini dibuat dengan mindset milenial. Orang yang memang melek dengan teknologi, pengen ngelihat aplikasinya, dan sini deh. Ada USB port. Nah, tuh ada USB port. Handphone kita bisa taruh di sini, dan ini ada USB portnya. Kalau gantungan biasalah ya, ini kalau kita ke minimarket. Nah, NQi Sport ini adalah produk terbaru dari Nio, dan sekarang penjualannya sudah dimulai. Tapi untuk membeli motor ini juga bukan seperti cara konvensional. Ada cara yang jauh lebih modern dan mudah, yaitu tinggal ke online shop Shopee. Tokonya Nio ya. Betul. Tokonya Nio, jadi di situ bisa dilakukan pre-order, dan sampai periode tertentu itu masih ada diskon 2 juta rupiah. Sampai kapan tuh periodenya? Sampai di Januari. Sampai Januari 2021 masih ada diskon 2 juta rupiah. Jadi motor ini bahkan lebih terjangkau lagi dari harga aslinya. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana rasanya motor ini untuk dikendarai? Dan untuk itu saya pengen ngetes motor ini. Apa ada unit tesnya? Ada, ya, NQi Sport? Ada. Oke, boleh nyoba, tapi di jalan sepi aja ya. Betul. Supaya saya bisa benar-benar ngerasain motornya. Oke, sekarang saya akan nyoba bawa motor ini. Oke, ini dia Nio NQi Sport yang sudah bisa saya tes. Ini ada plat nomornya, udah ada plat nomor. Sekarang kita coba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini starternya. Oh, dikontak dulu. Cuman ada tulisan ready, nggak ada starter sama sekali. Mode berkendaranya ada 1 dan 1. Oh, ada wih, ada sampai sport mode. Kita mode yang normal aja deh. Yuk, let's go. Nggak ada suara sama sekali. Ini motor enteng banget ya. Jadi gampang banget di handle-nya. Bantingannya oke, lumayan. Tarikannya dong. Namanya motor listrik pasti instan ya dia. Ih, lincah juga loh nih. Enak nih buat manuver nih. Nggak ada suara sama sekali. Silent. Oh, mode 3 lebih kencang lagi. Enak, praktis banget tuh. Oh, sennya ada bunyinya ting tung ting tung. Loh, bentar. Ini sennya balik sendiri loh. Jadi tadi saya pas yang sen kanan, saya belok, saya belum matiin sennya, dia mati sendiri. Loh, belum pernah ada motor lain bisa kayak gini nih. Polisi tidur, standar lah. Hihi. Ini kenceng nih yang mode 3 nih. Gak ada suara sama sekali loh. Bahkan desing motor listriknya aja tuh gak kedengeran, bener-bener silent.
Walaupun ukurannya kecil tapi cukup mantep kok nih. Saya tuh bukan orang yang jago bawa motor ya, tapi saya ngerasa pede pakai ini. Remnya pakem. Remnya bisa sampai tit gitu. Jalan pelan juga masih stabil motornya. Posisi nyetirnya juga relax ya. Jadi bukan posisi nyetir sport tapi posisi nyetir santai. Dan di sini indikator yang paling gede tuh kapasitas baterainya. Jadi baterainya masih berapa? Kenceng loh nih. Ya ini buat pemakaian jarak pendek, buat pemakaian jarak dekat gitu ya. Ini sih ideal banget nih motor. Nggak ada suara berisik, nggak ada getaran, nggak ada asap knalpot yang bau. Sama sennya bisa balik sendiri. Heran, kok bisa gitu ya motor ya? Nih, sekarang kita mau belok ke kanan. Nah, ini kan saya pasang sen kanan nih. Ini saya nggak balikin nih sennya nih. Tuh, mati sendiri. Ini asik banget ini nyetir motor ini. Nggak boleh ugal-ugalan, nggak boleh ugal-ugalan. Kok jadi pede ya nyetirnya. Belok. Valentino Eri. Nggak, ini bukan motor sport ya, jadi bukan motor yang tenaganya gila-gilaan. Ini memang motor yang untuk kebutuhan jarak dekat, santai. Dia bukan yang top speednya bisa sampai 100 km per jam lebih gitu ya. Top speed 50 cukup lah buat di komplek-komplek seperti ini. Sudah cukup kencang. Dan penyaluran tenaganya tuh halus, walaupun torsinya instan, tapi dia tuh bukan yang kalau di mobil torsi instan itu menyenangkan, tapi kalau di motor torsi yang sangat instan itu menakutkan. Jadi di sini walaupun kita gaspol, dia kenceng, tapi dia nggak yang sampai wah. Gitu. Udah gitu pakai sen bisa balik lagi. Klaksonnya kita coba. Standar motor. Sen kanan, kita belok kanan. Udah mati sendiri sennya. Kita sekarang pakai sen kiri. Kalau kita lihat sen kirinya balik ke apa enggak? Balik sendiri juga, mati. Kadang-kadang kita sering lihat motor yang sennya itu nggak mati-mati gitu ya karena lupa matiin. Kalau ini nggak bakal kelupaan, begitu kita jalan lurus dia sennya langsung mati. Ada hazardnya juga lagi. Tuh ada hazard. Ini buat santai-santai enak banget nih motor. Kalau mau ke jalan yang dengan kecepatan tinggi atau jarak yang jauh, memang yang paling pas itu yang Nio NQi GT. Tapi kalau yang sport ini emang cocok buat di jalan-jalan dekat, perumahan, kompleks, dan dia tenaganya udah lebih besar dari yang NQi Lite. Besar tapi tidak mengintimidasi. Sudah nice banget, lincah motornya, apalagi kalau di kecepatan rendah ini tenaganya, tapi begitu kita berkendara itu dia tidak mengintimidasi ya, rasanya natural aja gitu tenaganya. Dan satu yang saya senang itu dia benar-benar tanpa getaran, tanpa suara, tanpa polusi, kemudian sennya bisa balik sendiri.
kalau kita pakai sen juga ada suaranya gitu ya. Jadi kita hampir nggak mungkin kelupaan pakai matiin sen di motor ini. Terus bobotnya tuh juga pas ya, walaupun enteng tapi tetap rasanya tuh mantep. Nggak pernah saya sepede ini bawa motor, mungkin karena ukurannya juga nggak terlalu mengintimidasi ya. Oke, sekarang kita balik ke dealer. Let's go. Nah, begitu hasil test drive-nya. Bukan test drive, test ride. Kalau test drive itu mobil, yang ini motor test ride. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara ngecharge motor ini. Nah, ini akan tunjukin, ini baterai yang bisa dilepas dari motor. Tuh, tinggal colok. Udah. Selesai. Taunya penuh? Nanti dia indikatornya akan sampai full. Oh, oke. Ini berapa watt? Ini yang punya N Sport. Oh, ini fast charging nih. Enggak. Ini yang tidak fast charging. 3,5 ampere artinya iya 700 watt kira-kira. Ini 700-an watt. Tapi fast chargingnya ada? Fast chargingnya ada. Ini fast chargingnya. Ini fast chargingnya. Ini 12 ampere. 12 ampere itu artinya sekitar 2.500 watt. 2.400 ya. Oke, ya sekitar 2.500 watt. Ini kalau dari 0 sampai penuh bisa berapa jam kalau ini? Kalau yang ini 4 jam. Cuma 4 jam udah penuh ya? Betul. Ya, 4 jam udah penuh. Dan garansi baterainya berapa lama? Garansi kelistrikan semua produk New 2 tahun atau 20.000 km. 2 tahun atau 20.000 km. Nah, terus pertanyaan orang yang paling banyak. Kalau kena hujan deras nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kita sudah tes kemarin. Ada genangan deh. Kalau ada genangan. Kan itu kan baterainya di bawah kan? Baterainya di bawah. Misalnya sampai bagian ini, sampai bagian baterainya itu tergenang air. Maksimal di 20 cm kira-kira. Jadi sampai 20 cm, Ya. 20 cm itu lumayan loh, banjir segini nih 20 cm nih. Wah, artinya itu masih nggak apa-apa ya? Masih nggak apa-apa. Iya, karena emang biasanya kendaraan listrik itu sudah dirancang untuk sistemnya itu tahan air. Kalau kendaraan listrik ini dia sudah memang dirancang buat segala jenis kondisi cuaca ya. Betul. Nah, ini kalau ngecharge di rumah kita lepas. Kalau ngecharge di motor, nyolokinnya di mana? Bisa. Oke, kalau kita mau ngecharge, langsung masuk ke sini ya. Walaupun baterainya di bawah, dia dari sini ya. Udah tinggal ke listrik rumah ya. Kalau di motor kita tahunya udah penuh dari mana? Di motor nanti ada notifikasi di handphone dari aplikasi. Oke. Aplikasinya gratis ya? Aplikasi gratis. Kemudian kita perlu subscribe nggak untuk, maksudnya kita ada subscription berbayar di aplikasinya? Nggak ada. Oke, jadi udah gratis semua ya. Ini cara ngecharge. Ini sampai ada ininya juga, dia ada attention to detailnya nih, dibikin coakan di sini. Jadi ini bisa kita tutup, dia nggak kejepit sama sekali. Jadi ini juga bisa kalau di kantor ya? Betul. Kita di kantor, kita colokin, pulang kantor kita udah penuh lagi. Buat hangout juga bisa. Kalau misalnya ketemu teman-teman ke kafe, tinggal copot baterainya. Nah, itu bisa, chargernya bisa dibawa terus di sini. Bisa. Nah, kalau kita beli motor ini, kita dapat charger yang ini. Dapat charger yang ini. Ya, kalau yang fast charger itu harus dibeli terpisah. Dibeli terpisah. Nah, ini ada dibuka. Ini ada user manual. Ada kunci serapnya juga. Nah, kunci serapnya juga udah alarm gini ya. Jadi dia juga kalau motor diganggu-ganggu, dia bunyi di motornya juga bunyi. Nah, sekarang kita akan coba sistem anti theft-nya alias anti pencurian dari New NQi Sport ini. Sebenarnya sama dengan motor yang lainnya sistemnya. Jadi ini saya punya kunci dengan alarm. Sekarang udah dikunci semua dan alarm juga sudah diaktifkan di kunci seperti ini. Nah, sudah, misalnya kita jalan-jalan kemana, saya taruh kuncinya di sini ya. Terus ada orang lihat-lihat, ini motor enak juga nih buat dicuri gitu kan. Terus kalau dipegang-pegang gini nggak apa-apa. Tapi begitu ada satu gerakan mencurigakan, wah maling, wah udah dia bingung langsung. Iya, saya bukan maling. Dia ngerti nggak sih? Emang waktunya udah berhenti dia. Nah, jadi seperti itu.
Di mana ininya tadi? Oh, ini. Standar samping. Standar samping. Oke ya. Ya. Saya bukan maling. Saya akan buktikan saya bukan maling. Saya punya alarmnya. Gitu. Jadi, nah pada saat alarm itu berbunyi, aplikasi di handphone kita juga akan mengirimkan sinyal bahwa terjadi sesuatu ke motornya. Itu kenapa benar-benar motor ini sangat secure ya, karena didukung juga oleh teknologi untuk mendeteksi adanya pencurian. Tapi kok jadi pengen ya? Rencananya cuma bikin konten tentang motor listrik yang pinter, kok jadi lucu juga nih kalau buat di rumah, jalan-jalan deket komplek aja, atau dibawa ke Sentul buat pas balap. Warnanya ada apa aja sih? Ya, warnanya ada biru. Kita untuk N-Sport itu ada 6 pilihan warna, ada biru, merah, putih, ada hitam glossy, ada hitam matte, Oh, ada Dove. Ada Dove. Ini kayak gini ya, Dove? Ya, ini yang grey-nya nih. Ada juga di Abu-abu. yang sport ada juga. Ada juga. Keren nih Dove. Dove ini harganya sama aja, semua Sama aja, semua warna sama. Oke. Nah, jadi pilihan warnanya lengkap juga ya. Coba nanti konsultasi dulu deh. Konsultasi ke tim balap apakah perlu motor listrik buat mobilitas di pit. Tapi untuk sementara, gimana teman-teman? Ini adalah motor listrik yang smart, yang cukup terjangkau harganya, kemudian rasa berkendaranya juga enak, tenaganya juga instan khas motor listrik, serta karena ini ada APM resminya, artinya purna jualnya terjamin. Di Jakarta ada berapa? Di Jakarta itu kita ada di Pondok Indah, ada di Kebayoran, ada di Depok. Nah itu perawatan berkala bisa di situ semua. Perawatan berkala kebetulan hanya di flagship store di sini. Flagship store ya, tapi di sini bisa dilakukan perawatan berkala ya. Betul. Di luar Jakarta udah ada. Di luar Jakarta kemungkinan tahun depan. Tahun kalau depan, ya. Situasi sudah mendingan nih. Ya. Dan ini waranti juga langsung dari APM-nya ya. Betul. Oke, jadi kan lebih tenang gitu. Kita beli satu kendaraan tapi ada jaminan dari APM-nya, ada jaminan dari after sales-nya. Oh ya, ada satu lagi yang hampir kelupa. Tadi kan pas saya test ride itu dia sennya bisa mati sendiri. Tadi saya tanya ke Pak Irfan, ternyata itu bukan sensor di setir atau di stang, tapi dia ada sensor kayak gyronya gitu. Jadi dia mendeteksi ketika motor setelah miring dia balik lagi dia matiin. Itu mestinya fitur yang ada di semua motor, karena itu berguna sekali supaya kita nggak lupa matiin sen. Nah, berbicara masalah sen, ini juga unik karena ada banyak bunyi sen yang bisa Anda pilih sesuai dengan selera. Ini standarnya seperti ini kan. Nah, Anda bisa ngerubah bunyi itu, caranya tinggal sen ke kanan ditahan sampai 2 kali nyala, ke kiri sampai 2 kali nyala, terus begitu kita ke kanan lagi 2 kali nyala, dia langsung berubah bunyinya. Sekarang kita lihat ya ada bunyi apa aja. Ini bunyi pertama. Ini bunyi kedua. Kita coba bunyi ketiga ya. Wup. Kita coba lagi bunyi berikutnya. Bunyi berikutnya lagi. 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 Ngok, ngek. Masih ada lagi bunyinya, kita coba lagi yang lain.
Coba lagi yang lain. Total ada berapa tuh? Hitung aja sendiri. Kayaknya nggak ada motor lain yang punya bunyi sen sampai sebanyak itu, dan setiap bunyi sennya itu khas dan bener-bener pasti kedengeran deh. Kalau pendengaran kita masih normal pasti kedengeran walaupun di antara lalu lintas yang bising. Oh ya, ada satu lagi yang saya lupa coba pada saat test ride tadi, karena saya nggak nyangka motor ini punya, yaitu cruise control. Ternyata ada satu tombol cruise control di samping klakson ini. Jadi kita, nah sekarang kan motor lagi di standar kan, kita jalanin aja simulasi ceritanya jalan. Jangan eco mode dong, kita pakai yang mode paling kenceng. Oke, misalnya kita jalan nih, misalnya di jalan sekian ya, terus kita nyaman di kecepatan ini, udah kita pencet aja. Udah udah dilepas, kita tinggal jalan santai. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau kita mau batalin cruise controlnya? Bisa kita pencet lagi, dia mati, atau paling gampang lagi kita nyalain lagi ya cruise controlnya. Kita nyalain. Kalau mau ngebatalin cruise control tinggal tarik pedal, bukan pedal rem ya, kalau motor ini tarik tuas rem. Nah, dia langsung cancel. Gile, canggih banget, ada cruise controlnya. Mas Irfan, terima kasih banyak udah bantuin saya bikin vlog ini. Sama-sama. Tadi bahkan ngizinin untuk naik yang NQi Sport yang paling baru dari NIO. Nah, buat teman-teman yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai NIO ini, silahkan follow Instagram mereka. Ada 2 nih di sini, follow dua-duanya dan Anda akan mendapatkan info terkini mengenai motor listrik NIO di Indonesia. Jadi sekian dulu vlognya, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum, follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.